Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat surat gugatan cerai yang akan kita ajukan di pengadilan agama. Nah, surat gugatan cerai ini diperlukan dan sangat menentukan akan dikabulkannya permohonan cerai kita ke pengadilan agama. Jika salah buat, salah konsepnya, salah modelnya, maka kemungkinan bisa mempengaruhi ditolak atau diterimanya gugatan cerai kita. Nah, secara umum kebanyakan di pengadilan agama itu model surat gugatan cerainya saya bagi ke dalam 4. Ini jika dilihat dari bentuk petitumnya. Makanya ini 4 ya. Yang pertama bain, hul'i, raj'i, dan fasakh. Bain, hul'i, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan fasakh. Ini adalah format gugatan cerai jika diajukan oleh pihak istri. Namun kalau yang mengajukan itu adalah pihak suami, maka dia modelnya bisa menggunakan nomor 3 dan nomor 4, yaitu raj'i dan fasakh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan model surat gugatan cerai dengan petitum model bain. Ini ya, nomor 1. Jadi bain ini adalah surat gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Bagaimana bentuknya? Ya, ini saya sudah buat formatnya. Nanti untuk link dari format surat gugatan cerai model bain ini bisa dilihat di kolom deskripsi. Situ sudah saya buat linknya untuk bisa di-download. Nah, ini biasanya saya buat titik-titik. Kebetulan sudah saya ketik. Nah, untuk yang atas ini adalah tempat di mana kita membuat surat gugatan cerai kita. Nah, yang ini tanggal dibuatnya. Kemudian ini pengadilan mana tempat kita mengadukan cerai. Kebetulan saya buat sini contohnya Jakarta. Nah, ini alamat kantor pengadilan agama tempat kita alamat kantor di mana kita mengajukan cerai, pengadilan mana. Nah, sebagaimana format surat gugatan dan surat permohonan lainnya, ada 3 hal yang harus ada pada surat permohonan cerai gugat, yaitu bagian pertama adalah identitas, posita, dan bagian terakhir adalah petitum. Jadi 3 bagian ini mesti ada, wajib. Nah, yang mana identitas? Identitas itu adalah dari sini sampai kemari. Identitas maksudnya adalah identitas dari pihak yang mengajukan cerai dan identitas dari lawan, pihak lawan. Nah, karena di sini yang mengajukan istri, maka saya buat contohnya namanya perempuan kan, Fatimah binti Abdul. Nah, binti ini maksudnya anak perempuan dari. Nah, itu artinya. Abdul ini adalah nama ayah dari Fatimah. Nah, kemudian penamaan Islam itu begitu. Setelah nama kita itu biasa digandengkan dengan nama ayah.
Fatimah binti Abdul itu artinya Fatimah adalah anak perempuan dari Abdul. Untuk nama harus disesuaikan dengan yang tertera pada buku nikah kita. Jadi jangan sampai beda, walaupun satu huruf saja itu bisa jadi masalah. Jadi pastikan nama yang ada di sini sama dengan nama yang ada pada buku nikah kita. Kemudian nik. Nah, nik kalau ada boleh, kalau tidak pun tidak masalah. Kemudian tempat tanggal lahir. Kemudian umur. Kemudian agama. Nah, untuk pendidikan saran saya jika dia setingkat dengan SLTA, contohnya madrasah, aliyah, atau SMK, maka cukup kita buat saja dia dengan SLTA. Begitu juga dengan SLTP. Misalnya dia SMP atau Sanawiyah, maka buat saja dia SLTP. Biar nanti di aplikasi yang ada di Pengadilan Agama itu sinkron. Kemudian mengenai pekerjaan jangan pernah kita buat wira swasta, karena di Pengadilan Agama wira swasta itu dianggap terlalu luas cakupannya. Nah, hakim biasanya itu minta supaya diperjelas apa selain wira swasta. Misalnya dia wira swasta bergerak di bidang dagang, petani gitu ya, harus lebih jelas, atau karyawan di perusahaan mana gitu ya. Kalau PNS buat PNS di mana. Jadi dia harus lebih spesifik. Kemudian tempat kediaman, maksudnya ini alamat di mana domisili kita saat ini. Kita tinggal di mana, tidur di mana saat ini. Bisa saja alamat domisili kita, tempat tinggal kita sekarang berbeda dengan alamat yang ada di KTP kita. Bisa saja berbeda. Jadi yang dipakai bukan alamat yang di KTP, tapi alamat saat ini di mana kita tinggal. Tidak masalah berbeda dengan KTP. Dan alamat ini harus jelas. Mulai dari jalan, nomor, RT, ya, RW, kalau ada ya, sedapat mungkin lah agar lebih jelas. Kemudian ini identitas ya, identitas dari pihak yang mengajukan perkara. Kebetulan untuk format kayak ini adalah karena istri, maka dia kita buat namanya perempuan. Nah, di dalam undang-undang sebenarnya yang wajib ada dalam identitas itu adalah nama, umur, ya, agama, dan tempat kediaman. Inilah yang wajib. Tapi saya sarankan buatlah format seperti yang saya buat seperti ini. Ada nama, nik, tempat tanggal lahir, umur, agama, pendidikan, dan seterusnya. Karena aplikasi yang ada di Pengadilan Agama saat ini itu lebih detail menunya. Jadi supaya nanti lengkap data kita, maka buatlah format semacam ini. Oke, nah ini sebagai penggugat. Maksudnya apa? Kita atas nama Fatimah binti Abdul ini selanjutnya itu disebut sebagai penggugat. Jadi ketika kita sebut penggugat, maka maksudnya itu ya si Fatimah gitu ya. Oke.
Kemudian dengan ini mengajukan cerai gugat berlawanan dengan, nah ini alamat lawan kita. Lawan kita karena yang mengajukan suami, maka ini adalah identitas dari karena yang mengajukan istri, maka identitas yang ada di sini adalah identitas suami. Kita buat di sini siapa? Asep ya, bin ini contoh ya. Oh, ini kurang apa ya, kurang nik dan tempat tanggal lahir. Ya, ini kita buat contohnya sama saja ya, lahirnya ya. Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman. Ya. Sama ya. Cara pengisian yang di sini sama dengan di sini. Sesuaikanlah dengan identitas yang ada di buku nikah. Sebagai tergugat. Jadi si Asep ini nanti kita sebut sebagai tergugat. Oke, inilah selesai untuk bagian identitas. Lanjut ke bagian berikutnya adalah posita. Posita itu adalah kejadian atau peristiwa yang ada hubungannya dengan hukum ya. Peristiwa dan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah gugatan cerai kita. Posita nomor 1 ini menerangkan mengenai tentang perihal keadaan pernikahan kita. Ya, bahwa pada tanggal ya ini tanggal kita nikah. Saya contohkan nikah 5 April tahun 2000. Ya kan? Pernikahan di mana kita nikah? Misal nikah di sini ya. Provinsi yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama. Ini lihat di buku nikah ya. Kua mana dia? Kua kecamatan. Biasanya di mana dia nikah, maka kantor kuanya sama dengan tempat nikah kita. Nih, kutipan akta nikah. Ya, buku nikah nih maksudnya. Nomor berapa? Tanggal berapa dia dikeluarkan buku nikahnya. Biasanya sama dia. Tapi lihat lagi di buku nikah ya. Posita nomor 1 ini harus sesuai dengan apa yang ada di buku nikah. Selanjutnya ke posita nomor 2 ini menerangkan tentang anak yang ada selama dalam pernikahan. Saya buat contohnya 2. Anaknya bin. Ini pasti otomatis ini kan bin Asep ya.
tanggal lahir di mana? Bisa lahir di kita contoh misalnya. Oke, ini masalah anak. Nah, selanjutnya posisi nomor 3 kita jelaskan anak-anak yang ada ini. Anak-anak kita ini saat ini berada di mana. Nah, ini saya buat kebetulan diasuh dan ikut bersama dengan penggugat. Maksud penggugat tadi si Fatimah ya. Oke, lanjut ke posisi nomor 4. Posisi nomor 4 ini menjelaskan mengenai selama dalam pernikahan kita tinggal di mana saja. Harus dijelaskan detail. Kalau berpindah-pindah, nah di mana saja kita pindah kan? Setelah akad nikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama misalnya 1 minggu kan? Minggu di rumah orang tua penggugat yang beralamat di, contohnya sini ya. Ya, misalkan nikah dia tinggal sama orang tuanya, kemudian pindah ya ke rumah kontrakan. Misal rumah kontrakan ini saya buat beda nomor ya kan, nomor rumah. Nah, menetap selama 1 tahun. Nah, terakhir tinggal bersama yang beralamat di jadi awalnya dia tinggal bersama orang tua, kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah bersama, maksudnya rumah sendiri ya. Mungkin dia udah beli rumah gitu. Saya bedakan nomornya. Oke, itu posisi nomor 4. Lanjut ke posisi nomor 5. Nah, ini biasanya kalau orang sudah bermasalah rumah tangganya biasanya nggak tinggal satu rumah ya. Jadi kalau dia udah nggak serumah lagi, kita buatlah tidak serumah sejak. Nah, ini harus sinkron ya. Posisi nomor 4 dengan nomor 5 harus sinkron. Kita lihat. Jadi dia awalnya tinggal 1 minggu di rumah orang tua. Nah, kemudian 1 tahun tinggal di
rumah kontrakan, berarti nikahnya dia tahun 2000 ya, nikah tahun 2000, berarti 1 tahun kemudian 2001. Berarti tahun 2001 dia pindah ke rumah bersama ya, rumah sendiri. 2001. Berarti otomatis tidak bersama itu tahun 2002 minimal ya. Kalau tahun 2001 mustahil, karena nggak nyambung dengan yang posisi nomor 4. Ya, 1 tahun setelah nikah kan dia masih tinggal di rumah kontrakan. Jadi berarti dia pisah rumah itu setelah tahun 2002. Setelah tahun 2001. Misalnya 2002, 2003, ya tergantung keadaan lah. 2002 hingga saat ini, dikarenakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak rukun dan harmonis. Jadi ini kalau dia pisah rumah, gimana kalau nggak bisa rumah, masih serumah, ya nggak masalah. Tapi dibuat ini nggak usah dibuat, dihapus saja. Oke, lanjut ke posisi nomor 6. Nah ini posisi nomor 6, bahwa pada awalnya pernikahan penggugat hidup rukun dan harmonis. Namun sejak, maksudnya kapan mulai kita itu bertengkar dengan suami? Setelah akad nikah, ya mungkin itu pasti masih jarang lah bertengkar kan. Mungkin apakah seminggu setelah akad nikah, apakah kita sudah bertengkar? Maka kita buat di sini sejak kapan. Taruhlah saya buat sejak pertengahan bulan, tadi nikahnya bulan April ya, saya bulan Agustus. Terus tahun 2000, ya kan? Jadi saya buat di sini bulan Agustus tahun 2000, itu udah mulai tengkar pertama kali itu di bulan Agustus. Bulan Agustus 2000, tahun 2000. Ini kalau bisa ingat kita tanggalnya lebih bagus. Kalau nggak ingat, nggak apa-apa. Bulannya saja atau tahunnya saja pun tidak masalah. Karena mungkin kita ingat kali kan. Bulan Agustus, saya buat misalnya awal ya. Awal bulan Agustus. Jadi sudah ada pertengkaran. Sejak awal bulan Agustus tahun 2000 hingga saat ini, keadaan rumah tangga penggugat tidak rukun lagi, yang disebabkan karena, jadi mulai tidak rukun itu bulan Agustus. Nah ini saya buat semua ya, semua alasan perceraian yang ada di undang-undang saya buat di sini semua. Namun nanti prakteknya bisa jadi nggak harus semua ya, bisa jadi salah satu aja dari sebabnya saya buat sini. Saya buat sampai F. Nah, jadi dalam urusan perceraian itu harus ada alasannya yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi tidak bisa asal cerai. Alasannya pun harus sesuai dengan undang-undang. Nah ini yang di undang-undang yang ada itu ya ini dari A sampai F. Untuk rujukan bisa Anda lihat di kompilasi hukum Islam pasal 116 kalau saya tidak salah. Di situ ada semua alasannya. Kalau yang terjadi dalam rumah tangga kita itu penyebab ketidakrukunan rumah tangga itu karena suaminya berzina,
atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, pemakai obat terlarang, itu bisa dimasukkan di surat gugatan ini. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua bisa juga karena suami tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga saat ini lebih dari 2 tahun berturut-turut. Lamanya tanpa izin dari tergugat dan tanpa alasan yang sah. Ya, jadi kalau pihak lawan kita, dalam hal ini di sini contohnya karena istri yang mengajukan, maka suaminya itu pergi dari rumah sampai 2 tahun lebih, ya kan, nggak ada izin dari istri, itu nggak ada alasan jelas, itu bisa jadikan alasan. Kemudian sini, atau dia dapat hukuman penjara minimal 5 tahun. 5 tahun. Ini saya buat sejak tahun. Jadi selama dalam pernikahan dia itu kena hukuman penjara minimal 5 tahun. Itu bisa jadikan alasan. Kemudian alasan yang keempat bisa karena tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan terhadap penggugat seperti memukul, menendang, menampar, ya, atau yang lainnya, sehingga hal tersebut membahayakan dan mengancam keselamatan penggugat. Kemudian alasan yang kelima, tergugat mendapat cacat badan atau penyakit, yaitu berupa sakit apa? Misalnya impoten, sehingga mereka tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai layaknya seorang suami. Impoten kan salah satu kewajiban suami itu kan memberi nafkah batin kan. Impoten mustahil lah dia bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Jadi kita sebut cacat badannya tadi apa, dan cacat badannya tadi menyebabkan dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Nah, yang terakhir, antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, untuk yang huruf F ini alasan, kalau kami sebut itu alasan tong sampah gitu. Tong sampah tuh semuanya bisa masuk. Karena di alasan dari huruf A sampai huruf E ini bisa jadi sulit untuk membuktikannya. Sulit. Misalnya zina, pemabuk, pemadat nih, ya kan harus ada saksi yang melihat kan. Kalau hanya dengar cerita-cerita aja, nanti kita nggak bisa membawa saksi yang melihat juga, minimal 2 orang, susah. Begitu juga dengan yang huruf B, yang huruf C, huruf D, huruf E. Ini harus ada bukti yang jelas. Nah, kalau ini cacat badan, misalnya impoten ya harus ada surat keterangan dokter. Bukan kalau hanya cakap kita aja, hakim nggak akan percaya. Jadi harus didukung dengan bukti lain. Bisa bukti saksi atau bukti surat. Itu. Tapi kalau alasan perselisihan dan pertengkaran, ini mudah gitu membuktikannya. Karena saksinya pun bisa dari pihak keluarga kan. Keluarga kita. Jadi lebih mudah dibuktikan. Itulah yang terjadi kalau kita bersidang di pengadilan agama. Yang paling mudah itu membuktikan itu dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Oke, lanjut ke posisi nomor 7. Nah, posisi nomor 7 ini sambungan dari huruf F ini berkaitan.
Jadi kalau ada alasan yang huruf F, maka posisita nomor 7 wajib kita buat di sini juga. Apa sih ini? Bahwa antara penggugat dan tergugat semua terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perselisihan dan pertengkarannya itu apa yang disebabkan oleh apa, dipicu oleh apa. Saya contohkan di sini tergugat selingkuh dengan wanita lain. Nah, jadi bisa juga itu. Jadi, cuman yang dibuktikan di sini bukan selingkuhnya ya. Bisa aja hanya kata orang, dan itu pun kata orang yang nggak melihat langsung, dengar-dengar kabar aja. Kita dengar-dengar kabar, oh dia selingkuh. Cuman gara-gara kita mencurigai suami kita itu selingkuh, dan kita ungkapkanlah ke suami, bicara-bicara, akhirnya suami tersinggung kan, marah gitu ya. Dan terakhir timbullah pertengkaran gara-gara kita curigai dia selingkuh dengan wanita lain. Nah, jadi yang dibuktikan tuh di pengadilan bukan selingkuhnya, tapi pertengkarannya itu. Jadi cari nanti saksi itu yang melihat kita tengkar. Kalau tidak misalnya saksi itu tidak tahu selingkuh atau tidak suami kita, itu nggak masalah. Itu bedanya. Kalau alasan A sampai E ini dengan alasan F. Kalau A sampai E ya ini alasannya, ini zinanya, ini pemabuknya, ini pemandatnya. Nah, itu yang dibuktikan. Kemudian apa lagi sebabnya? Yang B, orang tua tergugat sering ikut mengatur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Ya, orang tua ikut campur. Atau ada pihak lain, keluarga yang lain kan ikut campur, atau tetangga atau ikut campur, bisa jadi. Bisa juga nih saya buat tergugat malas bekerja. Ya, jadi gara-gara suami kita malas kerja, akhirnya cekcok, bertengkar mulut kah, atau disertai dengan kekerasan. Kemudian tergugat sering pulang malam, bisa juga. Atau alasan-alasan lain lah yang menimbulkan pertengkaran. Kadang dalam rumah tangga ini hal sepele pun bisa menyebabkan pertengkaran. Masalah sendok sebiji aja itu bisa buat bertengkar. Nggak apa-apa, buat aja alasannya. Karena alasan sendok makan, nah, gitu. Alasan botol kecap, sepele. Karena itu bisa ya. Kenapa bisa? Karena yang mau dibuktikan tuh bukan sebabnya itu, tapi perselisihannya, pertengkarannya itu. Atau, nah ini, tergugat melakukan salah satu atau seluruh atau sebagian dari posita nomor 5 huruf A sampai E. Nah, ini bisa aja dari ini, huruf A sampai E ini bisa menjadi perselisihan, bertengkar. Jadi dia zina terus bertengkar. Jadi kalau zina terus kita tengkar, berarti dua kenanya situ yang bisa kita buktikan. Ya kan? Pilih salah satu bisa, atau dua-dua bisa. Kita mau membuktikan zinanya bisa, ya kan? Kita mau membuktikan tengkarnya bisa, atau kedua-duanya bisa. Kalau kita nggak bisa membuktikan tentang perbuatan zinanya, ya udah kita buktikan aja perselisihan dan pertengkarannya itu. Jadi poin huruf A, alasan huruf A sampai huruf E ini, ya bisa kita pilih salah satu, bisa semuanya, untuk dijadikan menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan. Oke, itu ya. Selanjutnya posisi nomor 8, perselisihan dan pertengkaran. Nah, ini nyambung ya. Posisi nomor 7 dengan nomor 8 ini satu paket ya. Jadi kalau dia sudah berselisih, kita buat sebab perceraian yang kita ajukan ke pengadilan itu mau kita buat dia dengan alasan perselisihan huruf F ini, maka posisi nomor 7
dengan posita nomor 8 ini harus ada. Tapi kalau sebab cerainya itu atau alasan cerai itu bukan karena perselisihan, nggak usah buat nomor 7 dan nomor 8 ini. Posita nomor 7, nomor 8 tidak usah kita buat. Oke, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat tersebut pernah didamaikan oleh pihak keluarga, penggugat dan tergugat serta masyarakat sebanyak berapa kali? Misalnya 2 kali. 2 kali namun tidak berhasil. Jadi upaya damai ini akan kalau ada banyak upaya damai, misalnya lebih dari sekali kan, 2 kali, 3 kali gitu kan, itu akan menguatkan hakim, meyakinkan hakim bahwa memang rumah tangganya itu bermasalah, sering bertengkar. Oke. Nah, masalah damai ini berkaitan dengan teknis kita nanti dalam mencari saksi. Karena kan gini, dalam rumah tangga tuh susah gitu mencari saksi yang tahu, yang pernah melihat, yang pernah mendengar kita bertengkar dengan suami. Karena rata-rata kan rumah tangga tuh hanya kita yang tahu apa yang terjadi. Kalau bertengkar pun jarang kita cerita dengan orang lain kan, karena merupakan sebagai aib bagi rumah tangga kita. Nah, jadi kalau begitu keadaannya, maka otomatis siapa yang tahu kan, siapa yang bisa kita bawa orang yang jadikan saksi yang melihat pertengkaran kita. Nah, susah kan. Maka dari itu solusinya adalah kita bisa membawa orang yang hadir waktu kita didamaikan. Didamaikan tuh ya harus bertemu ya antara pihak kita, antara suami dengan istri yang bermasalah itu bertemu. Nah, itu kan banyak tuh yang hadir situ kan. Nah, ambillah 2 orang yang hadir di situ, bisa. Walaupun yang kita ambil tadi itu nggak melihat, nggak tahu dia keadaan rumah tangga kita sehari-hari. Nah, tapi waktu dia hadir di upaya damai itu bisa dijadikan saksi. Itu selanjutnya posita nomor 9. Nah, ini bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang disebutkan di atas, maka penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Nah, ini tidak usah kita ganti. Kemudian posita nomor 10 juga biarkan saja seperti ini. Selanjutnya, berdasarkan alasan seperti atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan. Nah, pengadilan mana? Tadi di atas dengan Jakarta kan? Nah, oke, itulah dia. Jadi sampai nomor 10 ini, dari 1 sampai 10, inilah yang dinamakan posita. Lanjut kita masuk ke bagian ketiga, yaitu petitum. Nah, ini petitum. Dari sini sampai kemari ini namanya petitum. Nah, ini kelihatan ya Bain Sugro kan. Nah, ini yang saya maksudkan di penjelasan awal tadi, model surat gugatan cerai. Nah, poin nomor 1 itu Bain. Nah, ini maksudnya terlihat di sini di petitum. Talak 1 menjatuhkan talak 1 Bain Sugro. Tergugat, siapa tergugatnya? Tadi ini ya, Asep bin Joko.
Baru ini penggugat, siapa namanya? Penggugat tadi Fatimah. Oke. Ya. Selesai petitum. Selanjutnya kita tanda tangani penggugatnya. Ini demikianlah format surat gugatan cerai model bain ya. Jadi nah, ini sebagai penjelasan tambahan. Ini alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, nah ini sama tadi. Deposita nomor berapa tadi? Deposita nomor 6 ya, ini 6. Sama nih. Ini alasannya. Salah satu pihak berbuat zina, kan sama, seterusnya sampai F. Nah, ini kalau khul'i, nah, ini sebagai penjelasan sedikit ya, mungkin sebagai pengantar untuk nanti video selanjutnya, itu saya akan menerangkan tentang surat gugatan dengan model khul'i, petitumnya khul'i. Nah, khul'i itu disebabkan karena suami melanggar taklid talak. Taklid talak itu kalau kita punya buku nikah di halaman terakhir ada itu, dibacakan oleh suami setelah akad nikah, itu dibacakan oleh suami kemudian ditandatangani. Bunyinya seperti ini. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan, menyakiti badan, membiarkan atau tidak mempedulikan istri selama 6 bulan atau lebih. Nah, inilah taklid talak. Ini jika suami melanggar taklid talak, maka format surat gugatannya itu beda. Bukan lagi format model bain, tapi model khul'i. Oke. Nah, ini huruf H. Nah, kalau alasan dia dengan alasan pindah agama atau murtad, maka model surat gugatannya itu model surat gugatan fasakh. Oke. Demikian saya kira, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab. Kalau saya tidak paham, maka saya akan bertanya kepada kawan-kawan saya yang ada di pengadilan agama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.